Bisa dimulai, Pak? Ada masih. Sudah siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang telah memberikan waktu untuk Gus Beti menyampaikan pandangannya tentang kiamat, terkhusus tentang kedatangan yang kedua Yesus Kristus. Begitu cara pandang saudara Kristen kita, dan dalam pandangan Islam adalah datangnya Isa Al-Masih ya di hari kiamat. Oke, eh, begini, saya akan melihat secara khusus dulu tentang kedatangan Isa Al-Masih ya dari sudut pandang Kristen. Kita tahu begitu Kanjeng Nabi Isa atau yang saudara Kristen kita sebut Yesus mengakhiri eh, masa perjuangannya di bumi ya dengan sebuah peristiwa yang tragis yang kita tahu itu dengan peristiwa yang di luar peri kemanusiaan, yaitu penyaliban ya, dalam tanda kutip ya, kalau Bible kan begitu. Jadi ini saya berbicara dalam sudut pandang Bible, bukan Al-Quran dulu ya. Setelah itu terjadi keguncangan di antara pengikutnya. Anda bisa bayangkan bagaimana keterguncangannya sebuah komunitas ketika pemimpinnya sudah tidak ada lagi, apalagi diakhiri dengan cara eksekusi salib yang sungguh-sungguh di luar kemanusiaan. Maka untuk nanti teman-teman Kristen silahkan sanggah saya ya. Maka untuk membangun kembali moralitas yang ambruk dari sebuah komunitas yang mana ditinggal oleh pimpinannya, maka dibangunlah sebuah cerita. Saya tidak bilang dongeng ya, terlalu kasar kalau dongeng. Maka dibangunlah sebuah cerita bahwa Mesias akan turun lagi, yang dikenal sebagai kedatangan kedua. Sedangkan sekarang sedang naik ke surga atau ke langit, karena ada dua Bible yang berbeda. Ada yang mengatakan naik ke langit, ada yang mengatakan naik ke surga ya. eh itu sekarang sedang mempersiapkan tempat untuk mereka pengikutnya yang percaya, mempersiapkan tempat di surga, dan nanti kelak akan turun lagi. Maka mereka menyebutnya dengan kedatangan yang kedua. Kedatangan yang kedua ini merupakan sesuatu acara KKR yang sangat dahsyat, karena ketika itu digelar dengan spektakuler sebagai sebuah langkah misi yang bagus, karena banyak orang yang tertarik ya kemudian menjadi Kristen, dan kita bisa maklumi karena apa? Dijanjikan surga. Setiap orang dijanjikan surga tentunya akan senang ya. Kesimpulan itu semua ya, saya simpulkan bahwasannya adanya sebuah kredo atau keimanan Yesus akan turun lagi sebagai kedatangan yang kedua itu sesuatu yang tidak fakta. Artinya itu tidak ada, itu hanya sebuah cerita yang dibangun untuk mengokohkan semangat-semangat pengikut Kristus yang ambruk agar moralitasnya tetap teguh. Maka dibikinlah sebuah cerita, oh nanti dia akan datang lagi di datangan yang kedua jelang kiamat, begitu. Saya pernah diskusi dengan misionaris dari Amerika yang menyebutkan dirinya dari Kristen Mormon. Mereka juga mengatakan bahwa Yesus pernah turun di Amerika. Maka saya tanyakan kepada mereka, lalu bagaimana? Katanya kedatangan kedua nanti jelang kiamat ini sudah turun di Amerika. Gitu. Dan mereka juga agak kebingungan menjelaskannya. Gitu. Jadi menurut Kristen Mormon, Yesus itu udah menemui Joseph Smith sebagai nabi mereka di Amerika sana ya, gitu. Oke, itu sekilas dari cuplikan cara pandang saya tentang kedatangan yang kedua Yesus ya dari perspektif Bible. Yang saya katakan itu adalah sebuah kisah yang tidak faktual. Kisah itu dibangun untuk membangun semangat para pengikutnya supaya tidak ambruk moralitasnya ya ketika sebuah komunitas ditinggal oleh ketua kelompoknya gitu ya. Yang jadi masalah nih, nah ini sekarang saya masuk ke Islam ya. Cerita itu masuk ke dalam perspektif Islam.
dan Islam menerimanya. Nah, ini yang jadi masalah. Islam menerimanya, ya. Padahal seharusnya kita meneliti sumber berita itu dari mana, karena itu berita gaib. Allah mengatakan hanya Allah lah yang mengerti hal-hal yang gaib itu. Ya. Jadi dari mana? Berita itu tidak lebih dan tidak kurang dari hadis. Yang itu nanti kalau kita tarik, hadisnya juga dari seorang yang dahulunya ahli kitab. Peristiwa Kanjeng Nabi Isa akan turun lagi itu diterima oleh Islam mainstream. Meskipun nanti akhirnya kan berbeda. Kalau Kristen kan akan menjemput mereka ke surga, sedangkan dalam Islam itu, dalam hadis itu mematahkan salib lah, membunuh babi lah, satu lagi apa, dajjal atau apa gitu, gue kurang begitu tahu ya. Nggak tahu, mematahkan salib itu kan bahasa metafora. Apakah naik ke gereja semua salib dipatahkan, membunuh babi atau masuk semua kandang babi dimatiin, gue juga nggak tahu ya. Tapi hadisnya seperti itu. Dan kita harus tahu hadis itu ditulis, ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan 300 tahun kemudian. Jadi sifat relativitas hadis itu sangat tinggi. Dia tidak absolut seperti Al-Quran. Saya tahu hadis itu adalah hadis yang diterima secara umum sebagai sebuah hadis yang sahih. Tapi secara pribadi, tanpa saya mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara saya yang menerima hadis itu, saya mengatakan bahwa hadis itu saya tolak. Saya tidak menerima itu. Berikutnya, ya, dari mana pemahaman kita tentang Kanjeng Nabi Isa turun lagi? Ya cuman dari hadis. Kalau dari Al-Quran ada tidak? Maka saya katakan dalam tanda kutip tidak. Al-Quran tidak menjelaskan Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi. Biasanya perdebatan-perdebatan itu hanya sampai pada level hadis, bukan level Quran. Namun demikian, apabila dipaksakan, saudara-saudara Islamku yang mempunyai pemahaman yang itu sebetulnya cerita dari kekristenan dan cerita itu sendiri adalah tidak sesuatu yang faktual, ya, ditelan begitu saja, mereka akan lari ke surat Az-Zukhruf 61. Nah, sekarang perdebatan kita di surat Az-Zukhruf 61. Sebetulnya kalau kita baca dari berbagai terjemahan, surat Az-Zukhruf 61 itu juga cukup tinggi perdebatannya. Karena di sana tidak ada kata Isa. Tinggal bagaimana kita memahami yang namanya domir hu. Itu tertulis wa innahu li saati. Hu-nya itu jatuhnya kemana? Memang ada dua kutub yang itu berbeda ya, baik terjemahan-terjemahan dalam perspektif terjemahan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Setelah saya kompilasi ada dua yang berbeda. Ada yang menjatuhkan hu-nya itu ke Kanjeng Nabi Isa, ada yang menjatuhkan hu-nya itu ke Al-Quran. Jadi ada dua yang berbeda. Artinya kalau surat Az-Zukhruf 61 dijadikan sebagai landasan bahwa Kanjeng Nabi Isa mau turun lagi, itu debatable banget. Gitu. Karena di sana tidak ada tekstual Isanya, yang ada itu domir hu, mau kemana dia? Bagi saya, hu itu ke Al-Quran. Artinya Al-Quran itu memberikan informasi yang kuat saat-saat itu ya, artinya ya hancurnya langit dan bumi. Jadi banyak di antara kita, ini bapak-bapak kita tolong dengar, banyak yang salah memahami saat dan kiamat. Anda terperangkap oleh pemahaman yang sudah salah ya, bahwa hancurnya langit dan bumi itu disebut kiamat. Salah. Hancurnya habitat kehidupan, hancurnya langit dan bumi itu disebut sa'ah. Anda bisa buka Al-Quran, sa'ah. Dan itu datangnya tiba-tiba, masuk ke dalam bahasa Indonesia menjadi saat, sesaat gitu ya. Kiamat itu adalah kebangkitan, dia berasal dari kiam. Maka kalau kita bangkit tengah malam untuk sholat disebut qiyaumul lail. Jadi beda. Sementara kita menyebut hancurnya langit dan bumi itu dengan kiamat, itu salah. Karena kiamat itu artinya kebangkitan. Dan urut-urutannya itu adalah sa'ah dulu. Sa'ah baru kiamat. Begitu. Makanya di surat Az-Zukhruf 61 itu
Li saati, bukan li kiamat, bukan. Li saati wa innahu. Hu-nya kemana? Di sana perdebatannya. Dan seterusnya, dan terusnya, dan terusnya, dan seterusnya. Gitu. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail, maka untuk saudara-saudaraku Kristen maupun Islam yang mau mendapatkan penjelasan secara detail, silahkan ya menuju ke channel YouTube Gus Betik, channel YouTube-nya Subandi T Sukoco. Cari yang tajuknya Jangan Tunggu Kanjeng Nabi Isa Turun Lagi, ada 11 seri. Di sana saya siapkan semua, itu sudah saya susun 4 tahun atau 3 tahun yang lalu. Dan di sana nanti bapak-bapak akan tahu bahwa ujung-ujungnya cerita ini akan berujung kepada sebuah kekuatan politik. Karena akan ada satu sosok yang diceritakan, yaitu Dajjal. Siapa sebetulnya Dajjal itu? Dajjal itu dalam lisanul Arabian sebetulnya mempunyai 11 arti, tapi saya lupa itu artinya apa saja. Itu ada 11 arti. Ya, memang kalau kita masih kecil dulu diceritain dongeng ya nggak apa-apalah. Dajjal itu matanya satu, terus di jidatnya, di batunya ada tulisan kafir gitu ya. Yaitu dalam perspektif dongeng Mongol lah. Ya. Tapi bagi prospek yang sudah dewasa tentunya harus memahami Dajjal itu adalah semua yang merusak tatanan kehidupan itu Dajjal. Siapapun dia. Kemarin tuh ada Dajjal, tapi kita tenang-tenang saja karena kita sudah tercekoki dongeng Dajjal itu nanti. Jadi ketika di depan mata kita ada Dajjal, kita tenang-tenang saja. Kemarin kan kita hampir 3 tahun dirusak tatanan kehidupan kita dengan sebuah wabah atau penyakit yang itu mendunia. Itu Dajjal itu. Karena dia mau merusak tatanan kehidupan. Tetapi kita semua kan diam saja. Karena sudah dicekoki dongeng, Dajjal turunnya nanti mau kiamat. Oke, sementara itu dulu dari saya. Jadi kalau ada teman Kristen diskusi dengan saya tentang Yesus turun lagi, saya tidak begitu sulit untuk menjelaskan. Saya tidak menerima itu. Saya tolak. Yang agak bermasalah nanti bagi teman-teman Islam yang masih percaya terhadap dongeng itu, gitu ya. Itu dari saya. Sekali lagi saya ingatkan khususnya untuk teman-teman Islam, apabila Anda setuju. Sebentar. Saya belum selesai. Sebentar, saya belum selesai. Kalau saya diam nanti saya nggak mau ngomong. Saya nggak mau kalau nggak tertib diskusi. Saya kan belum selesai. Nanti kalau saya selesai silakan ngomong. Itu dulu dari saya, dan saya ingatkan sekali lagi khususnya bagi saudara-saudaraku yang tercinta umat Islam, ya. Karena itu tidak menyangkut akidah kita. Kita percaya atau tidak Yesus turun lagi itu tidak merusak akidah kita. Kita tetap Islam. Jadi kalaupun ada perbedaan di antara kita, kita anggap itu sebuah khasanah pengetahuan kita saja. Terima kasih Pak Dance sudah dikasih waktu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.